Guys, timnas ataupun pasukan yang masuk dalam semifinal Piala AFF pada kali ini, ketiga-tiga pelatihnya adalah daripada Korea Selatan. Malaysia Kim Pan-gun, Indonesia Shin Tae-yong, dan juga Vietnam Park Hang-seo. Jadi apakah taktikal yang digunakan ala-ala Korea ini? Ayo guys, kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, alhamdulillah kepada yang baru ketemu channel ini, yang baru nonton channel ini juga, yang baru bergabung, yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe guys, saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang pekerjaan yang kalian usahakan, insyaAllah. Dan hari ini guys, satu lagi video yang akan kita react pada kali ini, terkait dengan taktikal bagaimanakah yang akan digunakan oleh ketiga-tiga jurulatih atau pelatih daripada Korea Selatan ini. Yang kita ketahui hebatnya pelatih dari Korea Selatan ini guys, membawa pasukan ataupun timnas masing-masing ke semifinal Piala AFF pada kali ini, di mana Malaysia Kim Pan-gun, Shin Tae-yong, Indonesia, dan juga Vietnam melalui pelatihnya yaitu Park Hang-seo. Kecuali Thailand, itu adalah jurulatih daripada Jerman ya kalau tidak silap, ataupun di sebelah bagian Eropah lah. Jadi ini yang jadi persoalannya. Adakah taktikal yang sama? Adakah permainan ala-ala Korea yang sama? Karena yang saya dimaklumkan juga ya, bahwa Shin Tae-yong ini dulunya adalah asisten kepada Park Hang-seo ini. Begitu juga dengan Kim Pan-gun ini. Semasa Korea Selatan di Piala Dunia mengalahkan Jerman, mereka juga sama-sama di dalam pasukan timnas Korea Selatan pada masa itu, yaitu Shin Tae-yong dengan Kim Pan-gun ini. Jadi taktikal ini yang sangat-sangat mirip hampir guys. Mereka tahu sesama sendiri, tetapi di dalam pasukan masing-masing di Indonesia, di Malaysia, dan juga Vietnam itu mungkin dari segi pemain itu yang ada perbedaannya ya. Mungkin dari segi kekuatan pemain, stamina pemain, dan serba sedikit juga dari segi postur tubuh itu diambil kira. Itu yang membedakan ketiga-tiga pasukan ini. Apapun, ayo guys kita simak video ini daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya guys, dan juga like, share, dan komen untuk info-info yang terkini daripada channel Garuda Space. Oke, judulnya ialah Park Hang-seo sombong ke STY, Malaysia dukung timnas, Nguyen pamer taktik pemain Indo gacor di Amerika. Ayo guys, tanpa berlama-lama kita semak video ini. Shin Tae-yong dapat dukungan dari supporter Malaysia. Park Hang-seo umbar kesombongan jelang semifinal. Pemain keturunan Indonesia curi perhatian bersama timnas Amerika Serikat. Wih, ada Simak pemain video timnas di Amerika ya. hanya di Garuda Space Update. Ngopi guys ya. Garuda Space, subscribe guys. Vietnam memantapkan diri sebagai juara grup B Piala AFF 2022. Klasmen akhir grup B Piala AFF 2022, Vietnam di tangga teratas guys. Usai mengkandaskan Myanmar di laga ini terakhir Park dengan Hang-seo skor ini, guys. 3-0. Sementara itu Malaysia menyusul sebagai runner-up usai menyingkirkan Singapura dengan skor 4-1. Dengan hasil tersebut, Vietnam akan menantang timnas Indonesia sebagai runner-up grup A. Sedangkan Malaysia berhadapan dengan juara grup A Thailand. Adapun babak semifinal sendiri akan berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Januari mendatang. Sengit ini guys, sengit. Menghadapi timnas Indonesia di babak Park semifinal Hang-seo Piala bersama AFF menjelang 2022, lawan pelatih timnas Vietnam Indonesia. Park Hang-seo mengaku sangat percaya diri. Menurut Park Hang-seo, semenjak dirinya menangani Vietnam, tim berjuluk The Golden Star Warriors itu tidak pernah kalah dari timnas Indonesia. Oh ya, betul Dengan guys. bermodalkan fakta tersebut, Adakah tidak Vietnam ini tidak pernah kalah dengan timnas Indonesia? Kalau yang saya punya, setahu saya punya pengetahuan, sejak akhir-akhir ini daripada 10 perlawanan sebenarnya Indonesia ada juga menang 4 kali kalau tidak silap.
Vietnam menang 6 kali ya. Nah, Lapak Hangso sangat percaya diri mampu mengandaskan perlawanan skuad Garuda. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sadar bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berkembang pesat di bawah tangan dingin Sintayong. Timnas Indonesia Nih, total sudah 10 kali rekor epic timnas Indonesia kontra Vietnam. Ini kita tengok guys. bertemu Vietnam di ajang Piala Kita AFF. tengok rekornya. Dari 10 kali pertemuan di Piala AFF, skuad Garuda mampu mendulang 3 kemenangan. Oh, 3 Sementara kemenangan. 6 lainnya berakhir imbang, serta hanya 1 kali menderita kekalahan. Bahkan di fase grup Piala AFF 2020 lalu, keduanya berakhir dengan imbang. Sintayong sendiri memiliki tantangan untuk mematahkan kutukan tidak pernah menang dari Vietnam. Untuk itu, kesempatan timnas Indonesia untuk melaju ke final sangat Kalau gitu terbuka. Indonesia yang banyak menang ya. 3 kemenangan kan dia cakap tadi. Semifinal laga timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Ludis laku keras. terjual. Dibuka Laku pada keras. Selasa kemarin tiket pre-sale dengan harga spesial leg pertama semifinal timnas Indonesia langsung ludes. Sekjen Ludes, guys. PSSI Yunus Nusi menjelaskan pihaknya hanya akan menjual tiket pre-sale selama 1 hari. Ini Animo baru masyarakat lagi. terhadap timnas Indonesia di laga semifinal nanti sangatlah tinggi. Namun pecinta sepak bola tanah air Yang penting guys, ke semua pendukung, penonton, penyokong yang datang ini harus menjaga adab-adab tata susila. Itu yang saya ingin sampaikan pesanan lah ya. Bukan sahaja di Indonesia ya, sebenarnya di Malaysia juga. Malaysia akan menentang Thailand juga. Di mana semua pendukung penyokong itu harus menjaga adab tata susila, kehormatan tetamu-tetamu itu. Walaupun dengan mungkin benci apa segala itu ketepikan dulu. Biar sportivitas pendukung itu adab sopan, lemah lembut sebagai warga negara Malaysia ataupun Indonesia itu kita pamerkan kepada tetamu kita guys. Itu yang ingin saya sampaikan yang paling penting supaya tidak menjejaskan fokus pemain-pemain yang bermain di atas lapangan itu nanti, di padang nanti ya. Oke, kita teruskan guys. tak perlu khawatir. Pasalnya, tiket timnas Indonesia di laga semifinal masih bisa didapat dengan harga normal. Sandy Walsh dan Dua Elkin pemain keturunan Bagot beri timnas support. Indonesia, Sandy Walsh Wah, dan ini. Elkan Bagot, memberi dukungan dan Walaupun selamat kepada dorang nggak dapat rekan-rekannya main, yang berhasil lolos ke babak semifinal tapi Piala support. AFF 2022. Melalui Support unggahan nih, story guys. Instagram pribadinya, baik Sandy Walsh dan Elkan Bagot tampak bangga dengan perjuangan Garuda. Sayangnya keduanya tidak bisa membela timnas di kalau ajang ini 2 dapat tahunan main, tersebut. Baik memang Sandy maupun padu lah Elkan dijerat Indonesia. lantaran tak mendapatkan izin klub. Padahal keduanya bisa menjadi puzzle pelengkap kekurangan skuad Garuda saat ini. Sayang kan. Tapi Pratama Arhan kembali jadi sorotan usai Hai. kembali menunjukkan senjata lemparan jarak jauhnya yang dijadikan oleh Dandi Sulistiawan di laga kontra ini. Filipina. Melalui akun Pratama Twitter Arhan resmi punya J-League, lemparan mereka tuh, guys. membagikan cuplikan video proses gol timnas Indonesia tersebut. J-League takjub dengan Arhan yang memang punya senjata andalan lemparan ke dalam Memang jarak jauh. jauh Sorotan bahkan tersebut lemparannya. tentu bukan tanpa alasan, sebab Pratama Arhan saat ini tengah membela klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Striker Ini, timnas Indonesia Deni Sulistawan Sulistiawan berhasil mencetak gol ke gawang Filipina di partai pamungkas grup A Piala AFF 2022. Usai mencetak gol, Deni berlari ke arah tribun penonton sembari tangannya seperti mencatat. Kemudian dia membuat huruf T dengan tangannya di depan kamera yang berada di pinggir lapangan. Ternyata selebrasi tersebut didedikasikan untuk anaknya yang bernama Tanaka Untuk Narasimha. anaknya Vietnam siapkan Striker taktik khusus timnas hadapi Vietnam timnas Nguyen Indonesia. Thien Ini Linh harus menilai timnas waspada guys. Indonesia merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara saat ini. Namun striker berusia 25 tahun itu yakin Vietnam mampu mengatasi perlawanan skuad Garuda di semifinal Piala AFF 2022. Nguyen Thien Linh mengatakan timnya memiliki taktik khusus dalam menghadapi skuad Garuda Taktik asuhan khusus. Sintayong. Bagi timnas Indonesia, Vietnam masih menjadi tim yang diwaspadai saat ini. Sebab anak asuh Pak Hangso tercatat belum pernah kebobolan selama babak penyisian grup Iya. digelar. Indonesia belum pernah kena bolos guys, belum pernah kebobolannya. Itu menunjukkan dia punya pertahanan dan juga penjaga gol sangat-sangat bagus ya. Mungkin Indonesia yang akan memecahkan kebuntuan gol untuk Vietnam itu nanti.
Kim Pan-gun mengaku puas timnya bisa lolos ke semifinal Piala Kim Pan-gun, AFF guys. 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengapresiasi mental juang para pemain di ajang kali ini. Sebab sebelum menghadapi Singapura, tim Harimau Malaya tengah dalam situasi hidup mati lantaran Singapura hanya membutuhkan hasil imbang. Itulah. Namun bermain di depan pendukungnya sendiri, skuad asuhan Kim Pan-gun mampu meraih kemenangan 4-1. Taktikal juga Kabar Kim mengejutkan Pan-gun ini. datang dari timnas Kamboja. Federasi Sepak Bola Kamboja mengumumkan bahwa manajer timnas Wah, senior mereka, sayang, Keisuke wah. Honda, tidak akan lagi Keisuke menjalani Honda peran ini. tersebut. Mantan pemain AC Milan tersebut belum sepenuhnya meninggalkan The Angkor Warriors. Itu lantaran dirinya akan menjalani tugas baru, yakni berperan sebagai manajer timnas U22 untuk SEA Games 2023. Kamboja sendiri tampil cukup impresif sepanjang gelaran Piala AFF 2022 di bawah kepemimpinan Keisuke Honda. Ya, bagus juga Kamboja main kan. Pemain keturunan Indonesia Andrian Nah, ini Wibowo menjadi guys. perhatian Pemain keturunan Indonesia curi perhatian bersama timnas Amerika Serikat. Wih, siapa ya pemain Indonesia main bersama di situ? timnas Amerika Serikat. Pemain muda Pemain yang nih. berposisi sebagai winger kanan tersebut membuat pengamat sepak bola asal Amerika Serikat, Marcus Chai, terkesan. Melalui akun Twitter Oh, ini pribadinya @chai_ASC, Chai. Marcus Chai menyebut Oh. Andrian Wibowo memiliki kelebihan Oh, dari sisi Andrian fisik. Wibowo pemain. Andrian Wibowo diketahui memiliki darah Indonesia yang didapat dari sang ayah, Bogi Wibowo. Oh, ini boleh ini Pemain berusia dipanggil. 16 tahun itu telah bergabung 16 dengan tahun. timnas Amerika Serikat sejak Mei 2022. Adrian bahkan mencetak 1 dari 3 gol kemenangan Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Elkin Bagot Pemain alami timnas cedera bersama Indonesia Gillingham Elkan FC. Bagot dicadangan di laga terbaru Gillingham FC kontra Stevenage di laga lanjutan kasta keempat Liga Inggris 2022-2023. Hasilnya The Kills harus menelan kekalahan dengan skor 1-0. Pelatih Gillingham FC Neil Harris mengungkapkan bahwa Elkan menderita cedera pada pergelangan kakinya. Cedera tersebut telah dialaminya sejak Pergelangan kaki, lama. ya? Adapun kondisi tersebut memburuk jelang laga melawan Stevenage. Elkan Bagot memang bekerja ekstra keras di Gillingham FC. Pemain berusia 20 Sayang, tahun itu hampir kalau dia selalu diturunkan oleh pelatih di Ada setiap main di laga Indonesia nih guys. dan harus menghadapi jadwal padat bermain di kompetisi yang berbeda-beda. Makin padu lah Ketua Umum defense. PSSI Muhammad Iriawan sangat bersyukur karena naturalisasi Sein Oh, Sein Patinama Patinama direstui oke Presiden sudah. Republik Indonesia Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut mengaku terharu sebab alasan Sein Patinama membela timnas Indonesia adalah permintaan dari mendiang sang ayah. Lebih lanjut, Iwan Bule juga berharap kedatangan Sein Patinama bisa menambahkan kekuatan timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Timnas Indonesia tiba-tiba Nah ramai ini mendapatkan guys, dukungan supporter Malaysia ramai-ramai dukung timnas Indonesia kalahkan Vietnam. Nah ini guys, mudah-mudahan Vietnam kalah dari ini. supporter Malaysia menjelang Oleh pertandingan melawan Indonesia. Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Hal itu terlihat dari akun Twitter Phuket media FC. Malaysia, Phuket FC. Banyak warganet Malaysia yang ingin timnas Indonesia menghancurkan Vietnam. Secara khusus, mereka berharap Indonesia bisa menghajar nomor punggung 5 dari Vietnam, Duan Van Hau, yang beberapa waktu lalu bermain kasar saat menghadapi Malaysia di fase grup. Marcelino Selebrasinya Ferdinand mengaku diunggah. terkejut dan senang ketika Richarlison. selebrasinya di laga kontra Filipina direpost oleh bintang Brasil Richarlison. Marcelino mengatakan sudah merencanakan selebrasi tersebut sejak sebelum pertandingan. Pemain 18 tahun itu menegaskan bahwa dia hobi meniru perayaan-perayaan gol unik dari para pemain sepak bola dunia. Pemain Hal tersebut berbakat menurutnya muda menambahkan Indonesia motivasi Marcelino. bermainnya di atas lapangan. Marcelino juga menegaskan akan membuat perayaan lain lagi andai mampu menjebol gawang lawan di semifinal Piala AFF 2022. Terbaik Marcelino nih. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, itu antara beberapa berita guys yang terkini yang dipaparkan dalam video ini. Apa yang ingin saya kongsikan di sini ialah bagaimana pelatih daripada Korea Selatan ini dapat menjunjung tinggi martabat sepak bola di Asia Tenggara ini. Nah, ini salah satu sumbangan yang telah dilakukan oleh pelatih-pelatih daripada Korea Selatan ini. Ya, walaupun kita ketahui musuh berbuyutan di Asia Tenggara ini, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia ini
sangat rivalitasnya begitu tinggi suatu masa dahulu, dan juga pada saat ini juga semakin kencang musuh-musuh berbuyutan. Sekarang ini pula sudah berubah kepada Indonesia kepada Vietnam dan Thailand, begitu juga Malaysia kepada Vietnam dan Thailand, dan Indonesia dan Malaysia ini semakin akrab. Tetapi yang musuh utama adalah Vietnam dan Thailand ini, musuh Malaysia dan Indonesia. Tetapi yang dapat mengangkat martabat Asia Tenggara ini adalah pelatih-pelatih daripada Korea Selatan ini. Walaupun dalam pertandingan sebenarnya itu perlu permainan 100% menghadapi lawan masing-masing, tetapi apa salahnya kita beri penghargaan kepada pelatih daripada Korea Selatan yang menjunjung tinggi martabat sepak bola ini berkembang di Asia Tenggara ini. Oke, untuk perlawanan yang akan datang semifinal ini, menjelang semifinal pada hari Jumat dan hari Sabtu ini. Hari Jumat Indonesia akan menentang Vietnam, Sabtu Malaysia akan menentang Thailand ini. Perlu diawasi adalah daripada segi mental pemain. Itu sahaja yang saya ingin katakan yang paling penting. Mental perlu dikawal, perlu dijaga. Itu daripada segi pemain. Ketenangan, fokus itu perlu diutamakan. Tetapi yang saya ingin katakan juga di sini adalah pendukung pemain ke-12, yaitu penyokong dan pendukung ini perlu menjaga tata susila yang baik, adab sopan, lemah lembut ketika melayan tetamu. Jangan ada sebarang provokasi yang melampau yang sehingga mencederakan rombongan daripada pihak lawan ini. Itu yang penting dijaga, guys. Walaupun kita tahu musuh berbuyutan itu pasti terasa lagi di hati apabila mereka melakukan kecurangan dalam permainan sepak bola, itu kita ketepikan buat sementara. Yang pentingnya menjaga, menghormati tetamu itu lebih penting untuk mengekalkan kesinambungan, konsisten, komitmen sepak bola di negara masing-masing. Dan seandainya ini dapat dilakukan dengan lebih baik, sportivitas penyokong itu dalam mendukung perlawanan nanti dengan lebih baik, insya Allah sepak bola di negara itu akan berkembang dengan lebih maju lagi. Kita tahu kekalahan itu adalah adat pertandingan, kalah menang itu adat pertandingan, dan sportivitas itu yang paling penting sebenarnya, yang paling utama. Jadi sekiranya pun ada wasit atau pengadil yang mana keputusannya yang tidak memihak kepada kita, kemungkinan itu di luar dugaan nanti. Mungkin kita akan boleh protes daripada luar dan sebagainya. Jangan sehingga membuatkan huru-hara yang sehingga melibatkan nyawa. Itu di luar kawalan yang sangat-sangat tidak baik. Jadi kita harus mendukung sportivitas itu dengan lebih tinggi dan juga bermarwah untuk negara kita sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan, guys. Oke, mudah-mudahan Malaysia dan juga Indonesia ini akan dapat kemenangan kedua-duanya, membalas dendam ya ke atas kekalahan di peringkat kumpulan itu. Indonesia akan membalas dendam kekalahan Malaysia di peringkat kumpulan dan mengalahkan Vietnam nanti di peringkat semifinal ini. Ramai penyokong Malaysia ini inginkan Indonesia mengalahkan Vietnam nanti, guys. Itu kami akan tunggu sebenarnya. Kami akan mendukung sepenuhnya untuk Indonesia nanti. Malaysia pun akan 100% dukungan penuh untuk mengalahkan Thailand nanti di semifinal. InsyaAllah kita doakan sama-sama, guys. Oke, sampai di situ saja, guys. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan berita-berita terkini, info, kalian juga ada info yang lebih mengetahui, lebih bermanfaat positif, boleh komentar di ruang kolom di bawah, guys, untuk kita berbagi info. Sampai berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.